berdoa. Arofukum birofi, arofukum binafsi, arofukum birofi. Orang yang coba kita lihat menghadiri tausiah dalam rangka mendoakan almarhumah, semoga almarhumah Salam juga kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, termasuk kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, siapapun akan mengalami seperti itu ketika dikubur Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang tua kita setiap 40 hari kita kenal, kita peringati, kita undang keluarga, saudara, tetangga untuk bersama-sama bacakan Yasin, bacakan tahlil, karena itu yang dialami pas 40 hari. Sehingga tidak salah-salah tradisi adat istiadat yang kita lakukan Bapak Ibu. Terserah orang mau yakin, orang mau tidak percaya, silahkan, tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena juga ada orang sekarang ketika orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, cukup dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, sudah selesai. Tidak ada lagi urusan yang hidup dengan yang meninggal dunia. Sudah dianggap selesai, padahal belum selesai Bapak Ibu sekalian. Masih banyak tanggung-tanggung jawab kita yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Terkadang banyak orang sekarang begitu mudah melupakan orang tuanya yang sudah berjasa, yang sudah berkorban segala-galanya semasa hidupnya untuk demi putra-putrinya supaya menjadi orang sukses. Ketika meninggal dunia, selesai dikubur, selesai urusan. Tidak ada lagi perhatian yang hidup, tidak ada lagi kasih sayang yang hidup, lupa begitu saja. Itu saya anggap anak yang durhaka Bapak Ibu sekalian. Banyak sekarang, saya minta maaf, salah maaf. Orang yang sudah mungkin tinggi pendidikannya, sudah dikuliahkan di mana-mana, pulang di rumah ketika orang tuanya baca-baca, dibuang dupanya, dihambur makanannya, dianggap syirik, bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Sudah ini yang tidak benar. Inilah yang akan merusak tatanan adat istiadat, kebiasaan kita yang sebenarnya tidak ada satupun yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini adalah bentuk salah satu perhatian kita, kasih sayang kita kepada orang tua kita. Sehingga kita dipanggil untuk bersama-sama berdoa kepada orang yang sudah berjasa kepada kita, kepada orang yang sudah mengorbankan segala sesuatunya semasa hidupnya untuk keluarganya. Bapak Ibu sekalian, salah besar ketika ada orang mengatakan ini adalah sesat, ini adalah bid'ah, dan lain sebagainya. Terserah urusan mereka. Yang penting jangan pernah menyalahkan kita, dan kita juga tidak pernah menyalahkan mereka. Silahkan kita jalan masing-masing. Lakum a'malukum lana a'malana. Perbuatanmu silahkan kamu lakukan, perbuatan kami juga, sepanjang itu tidak melanggar daripada konteks agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang dan memperingati almarhum almarhumah yang sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala belum selesai kalau hanya 40 hari. Masih ada lanjutannya lagi 100 harinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika 100 hari mayat sudah ditanam di kubur? 100 hari yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau 40 hari tinggal tulang belulang, ternyata 100 hari memang tinggal tulang belulang, tapi ada yang lepas Bapak Ibu sekalian. Makanya orang tua kita dulu, makanya orang tua kita dulu tetap mengistilahkan
pakai 100 hari. Ada yang lepas lagi Bapak Ibu. Kalau 40 hari daging sudah tidak menempel pada tulang, tapi pas 100 hari Bapak Ibu sekalian, ada yang terlepas dari tubuh manusia. Ada itu tulang sulbi yang besarnya seperti biji kelereng, lepas dari tulang ekor manusia Bapak Ibu sekalian. Itu umur 100 hari. Boleh dicek, boleh diteliti Bapak Ibu sekalian. Inilah yang akan menjadi cikal bakal di mana manusia akan diutuhkan oleh Allah, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia hancur, mulai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, tidak ada yang sisa tulang belulang. Hanya satu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya tulang sulbi. Orang Bali ketika kremasi mayat, heran-heran Bapak Ibu sekalian. Mayatnya dibakar sampai hancur musnah, tinggal tulang belulangnya hancur jadi debu. Tinggal satu yang tidak pernah hancur, yaitu tulang sulbi Bapak Ibu. Mereka bakar, mereka palu-palu bertonton tidak hancur melentur. Kenapa? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa manusia suatu hari nanti pada terjadi ketika hari kiamat, manusia dibangkitkan oleh Allah dari tulang sulbi. Makanya tulang sulbi Bapak Ibu sekalian, ketika kita selesai buang air besar, pada saat kita kilo, kita bersihkan juga. Sebentar kita bahas masalah kilo Bapak Ibu. Baina sulbi wa taraib, di antara tulang sulbi dan taraib harus dibersihkan Bapak Ibu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi ketika 100 hari. Bagaimana ketika 1 tahun, apalagi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, tetap pakai 1 tahun, memperingati 1 tahunnya almarhum atau almarhumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Leher sudah tidak bagus sambung lagi dengan badan. Pinggang ini sudah bagus putus Bapak Ibu sekalian. Semua persediaan putus ketika sudah 1 tahun. Belum cukup 1 tahun kita mengenal